nikmat yang Allah tunjukkan kepada mereka, walaupun mereka punya penyakit baras, 50.000 orang sekali angkat tangan itu Nabi Allah Isa, ya Rab, sembuhkan orang yang sakit di antara kami. Sembuh total semuanya. Sakit apapun saja, 50.000 orang sekali angkat tangan sembuh semuanya. Sakit apapun saja. Mereka tahu. Ya. Nah, itu kan suatu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Isa dan lain sebagainya. Itu banyak tentang masalah nabi-nabi dari yang diutus kepada Bani Israel. Semuanya dipertandai dengan mukjizat-mukjizat sehingga mereka itu tidak segan-segannya untuk taat kepada para nabi dan rasul itu. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah yang telah datang kepadanya berupa mukjizat, berupa kemenangan, berupa yang sakit bisa sembuh dan sebagainya, itu ditukar dengan sesuatu yang jelek atau yang maksiat, fa innallaha syadidul iqab, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Ya Isa, jika kamu itu betul-betul seorang nabi dan rasul, turunkan makanan dari langit. Apa konsekuensinya kamu jika aku bisa? Aku mau masuk Islam bersamamu. Ya Rab, turunkan makanan dari langit sebagai pertanda hari raya bagi mereka. Turun dari langit makanan. Makanan itu ketika dimakan tidak busuk-busuk, tidak habis-habis makanannya, dan lezat, lebih lezat daripada apa yang mereka masak. Karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berminggu-minggu dia makan, ketika mereka sudah kenyang, mereka merasa sudah nikmatnya sudah dirasakan. Lalu apa mengatakan? Hada sihrun mubin. Ini Nabi Allah Isa ini bukan nabi, tetapi tukang sihir. Jadi menghadapi orang Yahudi dan Nasrani itu selah, tahu selah, susah. Untuk memasukkan hidayah, taufik kepada mereka itu memang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala ta'ala sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberi kesehatan dan dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir untuk mengkaji Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan akan memberkahi kita, menjadikan tolak ukur, petunjuk hidup sehingga kita benar-benar berada dalam ridha Allah dan terus menerus syafaat baginda Muhammad berlaku untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Nah, sekarang surat Al-Baqarah ayat 211 nantinya kita urai, tafsirkan sampai selesai.
Qala Allah Ta'ala sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang kami berikan kepada mereka. Kalau perintah ini ditujukan untuk menanyai tentang masalah apa yang Allah berikan kepada Bani Israel, tentunya mereka akan bisa menjawab karena mereka itu betul-betul mengetahui dan berada di tengah para nabi dan rasul yang telah diutus kepada mereka, itu Bani Israel, baik itu Nasrani ataupun Yahudi, karena mereka bersama para nabi dan rasul itu. Tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak yang kami berikan nikmat-nikmat yang aku anugerahkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan mukjizat-mukjizat yang aku berikan sebagai tanda bahwa mereka itu para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Nabi Allah Nuh, ya bagaimana Nabi Allah Nuh membuat perahu yang besar padahal diterik matahari dan membuatnya di alun-alun, tidak secara akal tidak mampu, tidak bisa membawanya ke lautan. Tetapi begitulah caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tahu kepada kita supaya apa yang kamu tandai bahwa yang tidak bisa itu akan menjadi nyata, karena sebab itu bukan perbuatan manusia tetapi kehendak Allah. Itu Nabi Allah Ibrahim dilempar ke api, tapi Nabi Allah Ibrahim tidak merasa panas dan terbakar, bahkan sejuk dan selamat. Demikian juga Nabi Allah Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, dianggapnya akan dibunuh oleh Fir'aun, tetapi ketika sudah tidak punya jalan, suruh belah lautan itu dengan tongkatnya. Tanpa berpikir panjang, dipukulkanlah tongkat itu lalu menjadi jalan. Nabi Allah Musa selamat melintasi lautan itu bersama tentara dan umatnya, lalu ditenggelamkan Fir'aun dan antek-anteknya. Ternyata ketika dikembalikan ke Mesir, Nabi Allah Musa telah menjadi raja di Mesir. Seperti itu cepat kilatnya. Kalau Allah berkehendak tidak sebagaimana susahnya membolak-balik tangan kita ketika kita memohon kepada Allah. Makanya bolak, artinya kalau kita berjalan kan begini, setiap duduk begini. Jangan sekali-kali kamu begini, angkat juga tanganmu itu ke atas, minta kepada Allah apa yang kamu minta. Kemenangan dari orang-orang Israel, Yahudi terhadap Palestina, angkat tangan. Kamu susah dalam kehidupan, angkat tangan. Apapun saja yang menimpa kepada kita itu adalah musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musibah menimpa kepada kita menimpa, angkat tanganmu. Ya, angkat tanganmu, minta doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menimpa kamu akan menjadi menjadi baik kembali. Yang sakit bisa sembuh, yang diperangi bisa menang, diselamatkan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena memintanya kepada Allah. Nah, coba Nabi Allah Isa, bagaimana Nabi Allah Isa bisa menghidupkan tanah lempung yang dibuat seperti burung, ditiupkan kepada burung itu, dengan izin Allah dia terbang. Sesuatu yang tidak masuk akal. Bani Israel mengetahui tentang keadaan itu. Orang yang meninggal dunia dikatakan, mana yang meninggal dunia? Ini bagaimana artinya? Apa benar ini adalah suamimu? Iya. Qum bi'idznillah, bangkitlah wahai mayit dengan izin Allah. Bangkit itu mayit, hidup kembali dan punya anak, punya cucu. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kehebatan itu diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Demikian juga kalau kita meminta kepada Allah, bila mana Allah menghendaki kita menjadi orang yang apa saja, mau kaya, mau sehat,
mau selamat, mau apa saja. Ya, kalau kita minta kepada Allah, kun fayakunnya Allah itu berlaku kepada setiap manusia yang apabila mereka minta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya. Mungkin kalau tidak sekarang, besoknya akan diterima, besoknya, sampai mati. Walaupun kamu tidak merasa kamu diterima doanya, maka Allah tangguhkan dan Allah akan berikan nanti di akhir kepada kalian semuanya dengan alasan-alasan yang nyata kepada kalian. Paham? Nah, kalau kamu tanya tentang kebesaran atau banyaknya mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Bani Israel, ya pasti mereka akan tahu bahwa itu dari Allah, bahwa itu ada Nabi, bahwa itu ada utusan Allah, Rasulullah. Tetapi mengapa mereka dibunuh? Padahal itu sebangsa, artinya masuk kepada membina bangsa Bani Israel. Kenapa dibunuh? Kenapa dikejar-kejar dan sebagainya? Ya, itu. Jadi nikmat yang Allah tunjukkan kepada mereka, walaupun mereka punya penyakit baras, 50.000 orang sekali angkat tangan itu Nabi Allah Isa, ya Rab, sembuhkan orang yang sakit di antara kami. Sembuh total semuanya. Sakit apapun saja, 50.000 orang sekali angkat tangan sembuh semuanya. Sakit apapun saja. Mereka tahu. Ya. Nah, itu kan satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Isa dan lain sebagainya. Itu banyak tentang masalah nabi-nabi dari yang diutus kepada Bani Israel. Semuanya dipertandai dengan mukjizat-mukjizat sehingga mereka itu tidak segan-segannya untuk taat kepada para nabi dan rasul itu. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah yang telah datang kepadanya berupa mukjizat, berupa kemenangan, berupa yang sakit bisa sembuh dan sebagainya, itu ditukar dengan sesuatu yang jelek atau yang maksiat, fa innallaha syadidul iqab, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Ya Isa, jika kamu itu betul-betul seorang nabi dan rasul, turunkan makanan dari langit. Apa konsekuensinya kamu jika aku bisa? Aku mau masuk Islam bersamamu. Ya Rab, turunkan makanan dari langit sebagai pertanda hari raya bagi mereka. Turun dari langit makanan. Makanan itu ketika dimakan tidak busuk-busuk, tidak habis-habis makanannya, dan lezat, lebih lezat daripada apa yang mereka masak. Karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berminggu-minggu dia makan, ketika mereka sudah kenyang, mereka merasa sudah nikmatnya sudah dirasakan. Lalu apa mengatakan? Hada sihrun mubin. Ini Nabi Allah Isa ini bukan nabi, tetapi tukang sihir. Jadi menghadapi orang Yahudi dan Nasrani itu tahu selah, susah. Untuk memasukkan hidayah, taufik kepada mereka itu memang susah, kecuali bila mana Allah berkehendak. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, menerima taufik dan hidayah dari Allah, dia akan menerimanya. Ya, kalau tidak bisa, maka tidak satupun manusia yang dapat sanggup untuk mengembalikannya kepada kalimat tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Nabi-nabi tidak sanggup, jangankan nabi yang lain. Nabi Muhammad sebaik-baik nabi dan rasul, tapi Nabi Muhammad tidak diberi kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengislamkan Abu Lahab. Ya, tidak sanggup. Kenapa? Karena Nabi itu hanya utusan Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Oleh karena itu, jika kamu dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dengan nikmat jadi umat Nabi Muhammad, kamu bersyukur dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, dengan tidak meninggalkan sholat dan sholawatan, tentunya kamu akan digiring
kepada kenikmatan yang sempurna baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Jelas? Nah ini. Tetapi mereka orang Yahudi ya, karena dia diberi nikmat, diberi makan, mengatakan hadza sihrun mubin fadammarnaha tadmira. Orang Nasrani itu orang Yahudi sama Allah diangkat, dibuang ke mana? Ke gunung sampai mereka hancur semuanya. Kenapa? Ya karena mengingkari nikmat yang Allah berikan, padahal mereka berjanji kalau bisa Nabi Allah Isa itu memberikan makan kepada mereka sebagai hari raya bagi orang Nasrani atau Yahudi. Tapi mereka membangkang dengan mengatakan ada sihrun mubin dan tidak masuk Islam. Fadammarnaha tadmira, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi Allah Saleh, ya Nabi Allah Saleh, jika kamu betul-betul Nabi dan Rasul Allah, keluarkan apa yang akan dikeluarkan? Unta dari batu. Masa batu ada di unta? Sesuatu tidak masuk akal. Tetapi karena mengharap Allah supaya mereka mendapat taufik dan hidayah dengan mukjizat, Allah keluarkan. Keluar dari batu. Unta. Minum katanya air susunya itu supaya kamu sehat. Tidak diminum, tapi diminum dirasakan nikmatnya, tetapi disembelih. Fadabahuha, mereka menyembelihnya. Allah. Itu orang Yahudi. Ya. Nabi Allah Musa, Musa, jika kamu itu Nabi dan Rasul, keluarkan air dari batu-batu ini. Batu Makkah Madinah ataupun Jazirah Arab itu batu nganyar, ya, walaupun dibor itu bornya potong, walaupun intan, dari saking kerasnya. Tetapi suruh minta mata air keluar dari batu sampai keluar. Apa konsekuensinya kamu kalau bisa mengeluarkan air dari batu? Aku mau masuk Islam dan ikut kepadamu. Pendongakin, kayu dipendongkan langsung jadi seperti itu. Keluar air 12 mata air. Masing-masing desa itu mengambil sumber-sumbernya. Tetapi mereka juga mengingkarinya. Fadammarnaha tadmira. Dihancurkan oleh Allah. Ya, dan semuanya banyak daripada cerita-cerita tentang masalah Bani Israel yang di tengah-tengah mereka ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adabnya Allah sangat pedih. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Banyak orang yang ditimpa musibah dengan kutu, mati karena sebab kutu. Dari banyaknya kutu mati dengan kutu-kutu mereka. Ada yang ditimpa oleh Allah SWT kata, ya, kata ditenggelamkan oleh kata-kata sehingga mereka alang oleh kata. Mati tenggelam di tengah-tengah banyaknya kata-kata. Ada yang ditimpa dengan apa? Gempa bumi. Ada yang ditimpa dengan longsor dan sebagainya. Semuanya itu merupakan satu pertanda bahwa mereka itu mengingkari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sebenarnya mereka menerima taufik dan hidayah, masuk surga selama di dunia, bahagia di dunia dan akhirat, tetapi mereka mengingkari dan minta adab dari Allah. Oleh karena itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekonyong-konyong. Ketika subuh mereka tidur, hantam semuanya. Ya, ketika berpaling hantam semua. Nabi Allah Lut, bini ini itu tibi yang menghancurkan karakternya. Lut itu sebagai nabi, ya, yang menyuruh mereka untuk homoseks adalah istrinya sendiri yang nyuruh. Akhirnya apa? Istrinya yang dihantam oleh Allah. Itu semuanya tahu. Itu kan Nabi apa namanya? Kaumnya Lut itu Yahudi dan Nasrani sama. Jadi ceritanya banyak. Ya. Fa innallaha syadidul iqab. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu sangat keras siksanya kalau mereka tidak bersyukur. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan sekarang. Karena ini banyak yang gagal dari Bani Israel, tetapi untuk Nabi Muhammad jangan sampai gagal. Bagaimana caranya? Supaya kamu bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan apa? Dengan pahala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya aku tambah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Kalau kalian tidak mungkin orang bersedekah itu menjadi miskin.
Tidak mungkin orang berinfak itu menjadi miskin. Bal yazdad atambo. Terlalu kali atambo. Bahkan berkali lipat sampai tak terbatas. Itu bagi umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, bila kamu telah diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah yang sifatnya ini adalah akhlak, ilmu dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya kita bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah setiap saat dan waktu. Tidak ada waktu kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur itu Allah tambah nikmat. Paham? Di atas kesusahan kamu itu ada kemudahan. Kamu jangan juga susah terus, tidak. Di dunia itu ada susah, ada senang. Ada senang, ada bahagia. Ada susah, ada senang. Ya. Ada siang, ada malam. Itu dunia. Tidak terus-terusan kamu susah. Ya. Nah, tunggu apa? Bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah dari susah menjadi senang, dari kalah menjadi menang, dari sakit menjadi sehat kembali. Amin Allahumma. Nah, zuyyina lilladina kafarul hayatud dunya. Dijadikan pandangan indah bagi orang-orang kafir kehidupan dunia. Nah, kalau ini langsung kepada orang-orang kafir, ya, zuyyina lilladzina kafaru, ya, dijadikan pandangan indah bagi orang kafir hayatud dunya, kehidupan dunia. Artinya bagi kamu tidak boleh, artinya mengatakan, kalau saya begini, ini hasil perjuangan saya, ini hasil kepintaran saya, ini karena sebab saya ini gigih dalam bekerja dan lain sebagainya. Jangan mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan seperti itu orang yang cinta dunia. Orang cinta dunia itu bukan orang Islam, tetapi orang kafir. Karena itu Allah menjadikan cinta dunia itu khusus bagi orang yang kafir. Untuk kamu, jadikanlah dunia itu wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia ini. Artinya apa? Kalau waktunya kamu lapar, hendaknya makan. Bila mana kamu tidak punya uang, hendaknya bekerja. Sebatas itu saja. Bila mana kamu dapat, syukuri dengan banyak sedekah. Karena sedekah itu wayurbiz zadaqat. Allah menyuburkan rezeki itu lewat sedekah. Itu ajarannya Allah kepada orang Islam yang beriman kepada Allah. Paham? Ada di dalam ayat yang lain dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Ini kepada orang Islam. Ada manusia, Islam, kafir, ya, musyrik, munafik, itu ada. Zuyyina lin-nas, dijadikan pandangan indah bagi manusia, siapapun manusia itu. Tapi tidak dikatakan beriman. Manusia. Kalau orang beriman itu tidak hubbus syahwat. Manusia hubbus syahwat. Tetapi manusia yang beriman itu lain. Allah memelihara mereka dengan apa? Dengan mengadakan, dengan meladeni mereka supaya mereka itu tidak susah di dalam mencari dunia. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi dunia, atau menjadi kaya, atau menjadi pemilik pangkat jabatan, harta dan kedudukan. Mereka tidak tahu. Kenapa? Karena itu kebiasaannya orang-orang yang beriman itu dipelihara oleh Allah, diladeni oleh Allah. Allah yang jadi pelindungnya, Allah yang jadi pelayannya orang-orang yang beriman itu. Makanya orang beriman sampai diberi tidak tahu bagaimana caranya bekerja atau mendapatkan uang. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan akhirat. Di depan mereka hanyalah akhirat. Tetapi di depan manusia adalah dunia. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Dijadikan indah bagi manusia cinta kepada dunia, pangkat dan jabatan, harta dan kedudukan. Kenapa? Karena di hadapan mereka ada dunia. Ketika mereka mengatakan manusia itu di hadapan kita, kalau kita tidak punya dunia, pangkat dan jabatan, kita tidak dihargai, itu manusia. Sehingga apa? Melupakan ilmunya dibelakangkan. Melupakan imannya dibelakangkan. Melupakan Islamnya, karena Islam dibelakangkan. Kenapa? Karena lenteranya taruh di belakang. Walaupun kamu punya senter, tapi kalau senternya tidak taruh di depan, taruh di belakang, terpelusuk,
terjungkir dengan dunia, pangkat dan jabatan, harta dan kedudukan. Terjungkir. Kenapa? Ilmunya di belakang, senternya di belakang. Gimana orang punya senter tidak taruh di depan, taruh di belakang. Makanya Jepang itu membuat senter mobil kalau malam di depan untuk sorot supaya bisa melihat, dan di belakang merah supaya orang berhati-hati dari belakangnya tidak tertabrak. Itu akarnya manusia sudah seperti itu. Bagaimana kita akan mengkaji atau mendeteksi kehidupan ini dengan gelap mata, gelap hati, dengan nafsu dan perasaan. Oleh karena itu, jadikan yang di depan itu adalah surgamu, yang di depan itu adalah imanmu, di depan itu adalah ilmu yang membawa kamu kepada taufik dan hidayah, sehingga kamu itu tak belajar, tak nongep, tak curungep, tak terjungkir kepada kehidupan dunia. Itu bagi manusia. Tetapi kalau di orang kafir, ketentuan bagi orang kafir, zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya, dianggap indah bagi orang-orang kafir itu kehidupan dunia, sehingga tidak dilihat kecuali dunia, tidak melak mata kecuali yang dilihat dunia, tidak bangkit dari tidur kecuali yang dipikirkan tentang masalah dunia. Itulah bagi orang kafir. Jelas? Nah, ketika manusia yang kafir ini sudah berkuasa dengan dunia, nah, wawnya itu waw ataf. Ketika orang-orang kafir itu sudah menguasai dunia, atau mereka itu punya macam-macam kekuatan di dunia, pangkat, harta, kedudukan, dan alternatif sebagainya, washaruna minal ladina amanu, mereka itu senantiasa mengejek orang-orang yang beriman. Dengan apa? Memerangi mereka, intimidasi terhadap mereka, ya, menghina manusia yang Islam, yang beriman kepada Allah. Itu memang kiat-kiatnya. Kalau terjadi itu suratan takdir dari Allah. Walaupun demikian, kamu jangan kasat mata. Orang kafir ya kok kaya-kaya, orang kafir tuh ganteng-ganteng, retin-retin, kuat-kuat. Bahkan tentang masalah kamu mau kawin, jangan kawini orang-orang yang ingkar kepada Allah, tapi pilihlah orang-orang yang seiman, seagama dengan kalian. Jelas? Nah, ini sesuatu gambaran bahwa kita itu betul-betul akan dimuliakan dan terus mulia. Di dunia mulia, di akhirat mulia. Di dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia. Apapun yang kamu harapkan di dunia ataupun di akhirat, kamu dapatkan semuanya. Kenapa? Karena kamu ridha terhadap Allah dan ridha terhadap Rasulullah, ridha terhadap Islam. Oleh karena itu, aslan taslam, masuk Islam kamu selamat. Oleh karena itu wajib kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Jangan hanya pikiranmu tentang masa dunia, tetapi hati juga Islamkan. Kalau hati sudah Islam, maka semuanya baik. Katanya apa? Ini lagi tasawuf lagi nih ya. Kalau manusia itu dikatakan wa idza fasadat, idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahiyya al-qulub, al-qalb. Ya, di rongga di jiwa manusia itu ada segumpal daging. Bila mana daging ini baik, semua perbuatannya baik. Bila mana daging ini jelek, semua perbuatannya jelek. Tahukah kamu itu daging? Katanya Nabi, hati manusia. Makanya hati di dalam mengarungi, di dalam memakai, di dalam berbicara, di dalam mendengar, di dalam melihat, di dalam beraktivitas. Hati-hati. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hati-hati. Jangan sembarang hidup, jangan sembarang pakai. Maka semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau masalah perbuatan. Bagaimana dengan tasawuf? Kamu ingin tahu? Perhatikan. Ini baik untuk disampaikan dan perlu. Kalau Nabi Muhammad sudah menyatakan ada segumpal daging, kalau daging itu baik semuanya, bukan perbuatan, tetapi sehat. Kalau hatimu sehat, matamu sehat, pendengaranmu sehat, pembicaraanmu sehat, tingkah lakumu sehat,
kulit-kulitmu sehat. Apa? Jantungmu sehat, livermu sehat. Apa? Tidak punya penyakit. Kenapa? Orang yang tidak punya penyakit itu karena hatinya sehat. Itu dalam masalah sains dan teknologi serta kedokteran. Di dalam kitab ISO itu bagi dokter kalau sudah tidak tahu tentang masalah obat-obatan, itu buka kitab yang namanya ISO. Buka itu. Bagaimana kamu keluh kesahmu? Saya begini dokter. Bagaimana? Ini apa kadang sakit puyeng, apa pusing atau mual? Mual. Begini terus ini obatnya. Ini kalau kita mual, ya ketika mual kamu kalau jalan itu begini-begini, ya begini A B C A B. Ketemu nanti ya obatnya. Itu ISO. Itu boleh dipelajari oleh orang yang bukan dokter. Kenapa? Karena sudah ada petunjuk. Dan petunjuk itu untuk dokter yang belum paham, belum hafal tentang masalah obat-obat. Tetapi kamu bisa beli. Habib punya, makanya Habib berbicara. Kamu sakit, tanya sama Habib, apa obatnya Habib? Saya sakit begini, sakit begini, sakit begini. Itu yang diobati hatinya. Makanya di hati itu ada obat-obat yang berhubungan dengan madu, terus madu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran mengatakan, jadikanlah Al-Quran dan madu itu sebagai obat bagi kalian yang sakit. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa minum madu, karena ini madu daripada ajaran baginda Muhammad SAW, maka kamu akan sehat. Yang sehat apanya? Hatimu sehat. Kalau hatimu sehat, maka semuanya akan menjadi sehat. Bagaimana supaya sehat itu hati Bib? Yang pertama, kamu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jelas? Satu. Terus yang kedua, jangan makan di waktu malam, kecuali roti saja. Ya, jangan suka minum air gula. Ya, kecuali kamu dalam keadaan kurang darah. Ya, jangan tidur terlalu larut malam, kecuali kamu ahli ibadah. Nah, ahli ibadah itu tanpa penyakit itu. Ya, ada hubungan dengan penyakit, karena hatinya terus dijos dengan zikrullah. Orang yang ahli ibadah itu kuat semuanya. Ya, itu lagi. Terus kalau makan di waktu pagi, silakan, karena itu vitamin A. Jadi kalau pondasinya kuat, maka kamu akan bangun apa saja di atas, itu akan mampu mengangkatnya. Sama dengan hati. Kalau hatinya sudah kuat, makanannya sudah fresh, vitaminnya sudah fresh, matamu fresh, pendengarannya fresh, dan pekerjaannya kamu bisa lancar. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Ya, dan perbanyaklah minum ketika kamu bangun tidur, minimal 5 liter setiap hari 5 liter. Dan kamu tidak boleh minum di waktu malam, karena di waktu malam itu juga memberikan haus terhadap jantung. Kenapa? Karena jantung itu ingin istirahat, karena kembang kempesnya itu tidak terpengaruh untuk pekerjaan, akhirnya perlu istirahat. Ketika istirahat kamu dikasih minum, akhirnya minum tidak berfungsi untuk digulirkan, untuk di metabolisme kan oleh darah. Jadi darah itu ingin istirahat. Dan kalau kamu tidur, tidak boleh pakai lampu. Ya, tidurlah sebagaimana tidurnya baginda Muhammad SAW. Matikan lampu ketika kamu tidur. Ya, berolahraga jangan malam, tetapi di waktu pagi hari, ya setelah kita beraktivitas atau sholat duha. Itu menjadikan hati itu menjadi sempurna dan kuat. Itu di Al-Quran ada semua itu. Paham? Jadi hati itu bukan hanya perbuatan manusia baik ketika hatinya baik, tetapi kalau hatinya baik, kesehatanmu menjadi baik. Jelas? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pada jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu karena hatinya sehat. Oleh karena itu jaga hati. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia, hati-hati berbicara, hati-hati berbuat sesuatu perbuatan, karena semua perbuatan perkataanmu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jelas? Alhamdulillah.
Walladzina taqaw, adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan memelihara diri dari hukum-hukum Allah atau batasan-batasan hukum-hukum Allah, atau menjaga diri daripada dosa dan mengerjakan maksiat serta takut kepada Allah, fauqahum yaumal qiyamah, mereka akan berada di atas mereka pada hari kiamat. Oleh karena itu habis saya bilang, setiap orang yang bertakwa itu, seorang Islam yang beriman kepada Allah itu tentunya bakal masuk surga, melintasi neraka, mau tidak mau. Nabi, semua orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah pasti melewati, ya. Melewati apa? Syiratul mustaqim. Yang di bawah itu neraka, apa namanya? Bara apinya neraka, di bawah itu tempatnya orang kafir, sudah, maka ada di atasnya. Jadi orang muslim itu ada di atasnya mereka. Orang kafir itu di bawah. Ya, walaupun kita melintas merasa takut, tapi ada syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak peduli dengan amalia kita. Kenapa? Karena amalia kita sebagai bukti cinta kita kepada Allah dengan cara mengikuti pri kehidupan Nabi. Tetapi di akhirat nanti kita tentu pasti meminta syafaat dan perlu syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amalan kita seakan-akan tidak ada artinya dibandingkan dengan syafaatnya Nabi. Oleh karena itu mintalah syafaat ketika kita hidup di dunia, supaya di akhirat nanti kita selalu mendapat syafaat dan selamat dari neraka. Jelas? Nah, jadi adapun orang-orang bertakwa itu, orang Islam yang beriman kepada Allah itu berada di atas mereka ketika mereka berada di jurang api neraka pada hari kiamat. Jelas? Nah, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Apa hubungannya ini dengan neraka? Ya enggak? Ini Allah SWT ini. Padahal ini wawunya wawu ataf ini, bukan wawu sumpah. Kalau wawu sumpah wallahi, tapi ini wallahu, berarti wawunya itu bukan sumpah, tapi wawu ataf yang mengikuti ayat yang sebelumnya di atasnya. Artinya orang-orang yang bertakwa itu berada di atas orang-orang yang kafir ketika di hari kiamat, selamat dari neraka, masuk surga. Itu rezeki. Dan Allah itu memberikan rezeki. Rezekinya apa? Masuk surga. Rezekinya apa di atas surga? Menghadap kepada Allah, melihat wajah Allah. Warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniakan rezeki kepada kami untuk menatap wajahmu yang sangat mulia itu. Itu apa namanya? Tambahannya. Ya, tambahannya nikmat masuk surga itu adalah melihat wajah Allah dan duduk bersama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang penting saya sholat, yang penting saya Islam, pokoknya saya masuk surga dan tidak berharap duduk dengan Nabi, itu amaliannya orang Buddha, ingin masuk surga. Tetapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bagaimana caranya kita hidup di dunia ini? Dengan apa? Wa yuridu zadaqah wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai apa? Duduk selalu bersama Nabi, bukan hanya masuk surga. Kalau hanya masuk surga itu orang yang minta imbalan ketika dia beramal di dunia, ingin masuk surga selamat dari neraka. Baik. Tetapi yang lebih baik itu kita beribadah kepada Allah karena ketaatan kita untuk mencapai syafaat dan kerinduan kepada Allah. Nah, itu lain. Masuk surga itu bukan karena sebab takut neraka atau mengharap kenikmatan, tetapi ingin duduk bersama Nabi Muhammad yang mengajak kita kepada Allah, sehingga kita bisa bertatapan langsung dengan Tuhan kita yang bernama Allah. La ilaha illallah. Itu rezeki. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa hisab, artinya tanpa ketial dengan Nabi, tanpa ketial dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang
Islam yang beriman, yang fastabiqul khairat itu tadi, berlomba-lomba hidupnya hanya kebaikan saja dan tidak mau berbuat suatu dosa dan maksiat karena takut tidak diparingi oleh Allah SWT duduk dengan Nabi atau melihat wajah Allah. Ketika mereka melihat Allah SWT ini makan minumnya terus menerus, ya tetap melihat wajah Allah SWT, tidak melek, tidak menjamkan mata sedikit pun melihat. Dari saking nikmatnya melihat wajah Allah SWT, tidak berkedip, dan tidak ada waktu kecuali Allah yang memberikan izin untuk berkedip dan meninggalkan yang lainnya, untuk yang lainnya, untuk menikmati apa yang Allah sediakan kepadanya di surga itu. Jadi paling nikmatnya masuk surga itu adalah melihat wajah Allah dan duduk dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kan satu, Beb. Kalau kita banyak sholawat kan ada yang lebih banyak katanya. Iya, yang lebih banyak lebih beri kesempatan kepada duduk bersama Nabi. Nah, kalau mereka berlomba-lomba sampai mereka berkerebutan duduk dengan Nabi, bagaimana kita? Apakah kita bisa duduk? Ya bisa, karena Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk duduk bersama kita sebagai pencinta, sebagai penerima syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Di dunia itu tidak ada artinya semuanya, ibadah kita, amal kita, semuanya tidak ada artinya kalau cuma masuk surga. Tetapi kalau kita beramal, bersyariat sampai kepada hakikat, sampai kepada ma'rifatullah, itu karena sebab berkata Nabi. Muntah ada Nabi, masa kita mau syariat? Syariat itu ajarannya Nabi. Bagaimana kita sholat kalau tidak ada Nabi? Makanya mensyukuri adanya Nabi itu berarti kita mensyukuri kalau nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan untuk duduk dengan Nabi. Inilah yang orang yang mengajak kami kepada surga Allah. Biar tahu kamu semua. Berarti masing-masing kamu itu pasti akan menjumpai Nabi. Tergantung banyaknya kamu dalam berselawat kepada Nabi. Paham? Ya, itu namanya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Pinggir kamu gantian, tidak ada. Tanpa hisab duduk dengan Nabi. Kalau itu nikmat, merasakan nikmatnya, saya tidak mau diganti, tidak akan rebutan orang duduk dengan kalian atau mengganti kalian. Dan kalau kamu pergi lalu diganti dengan yang lainnya, tidak seperti-merta seperti itu. Semua ada aturannya yang memang Allah berikan kepada kita semuanya, dan tidak merasa cemburu. Karena mereka duduk dengan Nabi lama-lama, yang kita masih jauh, kita tidak cemburu. Kenapa? Tidak ada cemburu di sana. Yang ada salamun, qaulan, salamun, lalu salaman, salama. Mereka hanya mengatakan selamat. Oh, itu bahagia itu. Alangkah bahagia itu duduk dengan Nabi Muhammad terus-terusan, tidak ada penggantinya, tidak ada yang menggantikannya. Aduh, merasa nikmat, bangga. Kenapa? Karena saudaranya duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Coba di sini cemburu pasti. Kalau misalkan hadir saja satu di antara kalian yang hadir atau yang jadi murid itu, ya, yang paling cintai pasti yang lainnya cemburu. Akhirnya apa? Yang paling dicintai hadir itu saya sebenarnya. Ngaku-ngaku sendiri. Kenapa? Karena memang ingin diakui. Yang paling dicintai itu sebenarnya saya itu. Yang paling berkorban kepada hadir itu saya. Yang paling berbakti itu buat saya. Yang paling perhatian itu saya. Yang tidak pernah meninggalkan pengajiannya hadir itu saya. Seperti itu. Nah, pengakuan semua itu bagus. Kalau semacam itu, kalau kamu ingin diakui oleh Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah supaya Nabi Muhammad mengakui. Oh ya, bagus kamu. Ya Rasulullah, aku telah meninggalkan semuanya ya Allah untuk bersahabat kepadamu. Bagus. Bagaimana ya Allah kalau ditambah bagus lagi? Bagaimana ya tambah bagus lagi? Begitu. Jadi merasa kamu itu fastabiqu terus menerus di dalam cinta kepada Nabi, maka Nabi Muhammad tambah mengakui kebagusan kalian ketika kalian berselawat kepada Nabi. Paham? Nah, ini jadikan tolak ukur kamu, jadikan pedoman hidup kamu, supaya kamu tidak perlu bertanya kepada selainnya. Kenapa? Karena semua keputusan ini yang Abid sampaikan, ini keputusan mentok sudah. Ya, jadi yang lain itu syariat. Tapi tujuannya kita, bagaimana kita mencapai ridha Allah dan syafaat baginda Muhammad SAW dengan perbanyak salawat, ini dengan taat banyak, meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah. Itu kalau orang seperti itu nanti akan diberi rezeki di ghairi hisab, bukan di dunia itu. Kalau di dunia itu ada lain, ada juga, ya.
Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sama. Kalau kamu bertakwa kepada Allah di dunia, maka Allah akan menyingkirkan semua keruwetan kamu, masalah-masalah kamu, semua kesibukan kamu, keruwetan kamu itu kan dicabut dan diganti dengan kebaikan, serta diberi harta ataupun rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Harta yang tak disangka-sangka itu banyak. Ya, bukan duit saja, sehat pun itu namanya rezeki. Paham? Semuanya, ya, rezeki. Ya sudah. Jadi kita bersyukur kepada Allah kalau kita memilih Islam itu sebagai agama, Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ini tidak diberikan, tidak diputuskan, tidak ditetapkan kepada kita kecuali Allah berhak ataupun bermaksud untuk memasukkan kita ke surganya Allah bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia itu, asal usulnya manusia adalah satu orang saja. Siapa? Adam. Dari Adam diambil tulang usulnya yang kiri menjadi Hawa. Jadi pasangan yang ideal. Dari pasangan ideal sampai sekarang bermiliar-miliar manusia, katsiran wa nisa, ya dari satu orang. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu dekat kepada kamu. Kalau dekat perlu berteriak minta-minta? Tidak. Tetapi mengapa? Nah, ini syariat atau syiar. Kalau dalam banyak orang, ya kita minta kepada Allah dengan teriak-teriak, dengan menyuarakan keras, itu syiar. Kalau dalam sendirian, dalam khalwat, ya itu pelan-pelan. Kenapa? Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha menyaksikan mengetahui Allah bersama kita di mana kita berada. Jadi kita senantiasa itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkah laku kita itu selalu diawasi. Hati-hati kamu di sana. Kalau kamu hati-hati di dalam pengawasan Allah, Allah pun juga akan memberi kamu rezeki tanpa hisab. Tanpa hisab, tanpa batas. Kalau tanpa batas kamu mengetahui bahwa rezeki itu di Allah tanpa batas, maka Allah tanpa batas mengawasi kamu, memelihara kamu tanpa batas, dari mulai hidup, mati sampai hidup kembali di akhirat tanpa batas. Kalau Allah memberikan rezeki tanpa batas, berarti kamu berbuat taat tanpa batas, tanpa reserve. Kalau tidak, bisa berkata atau berbuat baik, diam. Itu tanpa batas. Paham? Tidur itu tanpa batas. Diamnya kita dalam tidur, itu tanpa batas. Kecintaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena sebelum tidur kita minta kepada Allah, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah alladzi hadana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah ada perangin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tidak ada stres. Ya, tidak ada stres. Karena bangun tidur itu yang diperkirakan apa? Oh, alhamdulillah kita bisa hidup kembali. Ya Allah, tanpamu aku tidak bisa hidup. Ya, karena kita mau kembali kepada Allah. Mati hidupnya kembali kepada Allah. Akhirnya apa? Diperiksa semua. Ayo sholat, wudu dulu. Habis wudu sholat. Di dalam sholat Allah mahdina fiman hadait, wa afina fiman afait. Oh, nyaman tapi. Nah, itu pemeliharaan Allah. Dan kamu selalu senantiasa tanpa batas untuk mengingat Allah. Artinya kalau kamu misalkan dari pagi subuh kamu bergunut, Allah mahdina fiman hadait. Habis sholat Isya baca
Gunut ketika kamu sholat witir, Allahumma hdina fiman hadait. Berarti 24 jam kamu berada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk umat Nabi Muhammad. Di umat-umat yang lain tidak mendapatkannya. Paham? Nah, oleh karena itu bersyukurlah kamu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keberadaan manusia itu asalnya dari satu orang, yaitu Adam. Tulang rusuknya jadi Hawa, jadi perempuan, jadi pendamping setia, jadi istrinya, dan dikawinkan, dinikahkan oleh Allah SWT dengan membaca salawat kepada baginda Muhammad SAW. Dipertemukan ketika dikeluarkan dari surga di Jabal Rahmah. Wamarsalnaka ila rahmatan lil alamin. Berkat syafaatnya Nabi. Nabinya belum turun, nabinya belum ada, belum lahir, tapi sudah memberikan syafaat kepada bapak ibunya. Itu Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Nah, itu ada di Al-Quran. Wamarsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidak ada di kitab-kitab yang lain, tetapi ada di Al-Quran. Oleh karena itu bagi orang Yahudi dan Nasrani, jika kamu betul-betul hanya ingin menyembah kepada Allah dan mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Al-Quran. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Kemudian Allah itu ketika mencipta manusia sampai bermiliar-miliar manusia yang ada di dunia ini, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, tidak serta-merta hidup dan dihidupkan, lahir dan dibesarkan, tetapi masing-masing mereka itu punya nabi. Tidak diutus kepada mereka itu umat kecuali ada nabinya. Untuk apa nabi itu diutus kepada mereka, kepada kaum mubasysyirin, untuk memberikan kabar gembira. Jika kamu taat kepada Allah, kamu mengikuti aku dengan cara ibadahnya seperti aku, maka kamu akan masuk surga. Mundhirin, dan juga para nabi dan rasul itu memberikan kabar apa? Ancaman. Bila mana kamu tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, dan tidak mau mengikuti aku dan mengingkarinya, maka kamu akan masuk neraka. Masing-masing nabi yang diutus kepada umat itu semuanya memberikan kabar gembira dan kabar duka cita kepada mereka. Paham? Jadi kalau ada surga, ada neraka, berarti ada orang beriman, ada orang yang kafir. Itu tidak bisa diabaikan. Itu surat-suratan takdir yang tidak bisa kamu menghalau mereka yang kafir untuk masuk Islam, tidak bisa, atau menggiring mereka kepada Islam, kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu al-kitab bil haqq, kemudian Allah itu menurunkan Alkitab dengan kebenaran bersama mereka. Artinya mereka itu hidup dan dihidupkan oleh Allah tidak lain kecuali ada kitabnya. Masing-masing mereka kaum ada kitabnya. Kitab itu isinya membawa mereka kepada surga. Kalau mengingkari masuk neraka. Ancaman dan berita gembira mereka semuanya mengetahui. Tidak ada manusia yang tidak tahu tentang masalah Islam dan kafir. Nah, kalau Yahudi itu dimurkai karena sebab tidak mau kepada Nabi Muhammad. Nasrani dibilang sesat karena merusak kitabnya sendiri. Kitabnya sendiri dirusak. Itu dibilang balin itu sesat. Makanya Yahudi dan Nasrani itu agamanya bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, agama Islam. Semua agama yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, sampai Nabi Allah Isa, itu semuanya Islam. Bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Agama yang diakui itu adalah agama Islam, Yahudi, Nasrani. Bukan itu. Agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Paham? Jadi yang namanya kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu kaum, namanya kaum. Tapi agamanya tetap
Islam, bukan Yahudi, bukan agama Yahudi, agama agama Nasrani, bukan. Tetap agama Islam, dari kaum Nasrani, dari kaum Yahudi, itu maksudnya. Jadi Allah menurunkan bersama mereka itu pasti adalah Alkitab yang menjadi rujukan atau pedoman hidup bagi mereka, karena di dalam kitab yang Allah turun kepada para nabi dari kaum itu membawa kebenaran. Isinya apa? Liyahkuma bainan nas, supaya para nabi itu mentahkimi manusia atau di antara manusia yang bertikan fi makhtalafu fi, apa yang ada di kitab itu, apa yang mereka perselisihkan tentang masalah kitab-kitab. Ya. Ini. Jadi supaya menjadi bertahkim atau menghakimi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Apa saja. Al-Quran gitu juga. Kalau manusia bertahkim kepada Al-Quran, selesai urusannya. Karena apa? Al-Quran itu tidak ada diskriminasi terhadap orang kafir, musyrik, ataupun Yahudi, Nasrani. Tidak ada. Al-Quran bahkan apa? Memuliakan mereka. Yahudi dan Nasrani, kalau kamu benar-benar ikut atau cinta kepadaku, ikut Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengikuti, aku cinta kepadamu. Tapi mereka tidak mau. Berarti apa? Bukan Allah yang mengusir mereka dari agama atau kecintaan mereka terhadap Allah. Tidak. Tetapi karena mereka tidak mau apa yang Allah perintah untuk mengikuti Nabi, maka mereka yang tersesat, mereka yang diingkari, dan mereka yang meninggalkan kebenaran. Oleh karena itu, ayat-ayat Allah atau kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka adalah supaya kitab itu menghakimi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan tentang masalah kemasyarakatan itu atau keagamaan itu. Wa makhtalafa fihi, dan tiadalah mereka berselisih tentang agama ataupun tentang isinya atau kemaslahatan umatnya, illal ladzina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, kecuali orang-orang yang telah diberikan sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Kenapa mereka berselisih? Satu cuman, baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Yahudi dengki kepada Nasrani, Nasrani dengki kepada Yahudi. Nah sekarang kenapa Israel itu membombardir Palestina? Mereka bersekutu, mereka bersatu karena mereka sedikit, Yahudi dan Nasrani bersekutu untuk apa? Menghancurkan Palestina. Kenapa? Palestina itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang Islam, yang beriman kepada Allah. Makanya karena mereka tidak mau, Yahudi tidak mau kepada Muhammad, Kristen tidak mau kepada Nasrani, tidak mau kepada Muhammad, maka mereka bersekutu untuk menghancurkan umat Muhammad. Tapi walaupun demikian, saya sudah bilang, kalau kamu tertimpa musibah, angkat tangan, ya Rab, hancurkan Israel, menangkan Palestina, muliakan, merdekakan Palestina. Bisa? Bisa. Sudah, selesai. Ya. Jadi setiap Habib sampaikan kepada kamu tentang masalah Palestina atau kejahatan Israel terhadap Palestina, lihat nanti, terus itu dia. Mereka tidak akan mencapai kemenangan atau tidak bisa membunuh mereka, kecuali mereka itu hanya menakut-nakuti saja, sedikit saja. Ya, pengaruhnya sedikit, hanya menakut-nakuti saja. Orang Islam itu berani, kenapa? Karena keimanannya. Sementara mereka ingin kuasa. Wah, zuyyina alladziina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna min alladziina amanu, mengejek mereka yang Islam. Jadi bangga diri terhadap peperangan dan sebagainya, angkat senjata, komando militer dan sebagainya. Mereka bersekutu. Bahkan sekarang itu di Amerika yang dikirim ke Palestina, pulangnya mayat semuanya. Alhamdulillah. Dikirim tentara, dikirim tank, dikirim bom, dikirim artileri dan sebagainya ke Palestina untuk membela orang Israel. Ternyata mereka banyak orang-orang Amerika yang pulang dalam keadaan berjenazah, berbondong-bondong keluar jenazahnya, pulang ke Amerika.
datang ke Israel dalam keadaan gagah ingin menghancurkan Islam, pulangnya jadi mayat-mayat. Itu doa. Tidak percaya dong. Ya. Itu kepercayaan kita, keyakinan kita itu kepada Allah. Apa yang disebutkan oleh Allah. Nah, kalau dikatakan di sini walladzina taqau fawqahum yaumil qiyamah, walladzina taqau, adapun orang yang bertakwa seperti Palestina itu, fawqahum, tetap di atas mereka. Tidak kira mereka meninggikan orang Islam. Kenapa? Ini sudah janji Allah. Bukan hanya yaumul qiyamah, kiamat ambil detik cekik. Sini di dunia sudah tidak bisa mereka mengungguli orang Islam. Biar mereka tahu Islam itu al-Islam ya'lu wala yu'la alaih, walakin al-Islam mahjubun bil muslimin. Cuman orang Islam itu dikotori atau digelandoti orang Islam sendiri. Ya, sudah takut menakut-nakuti orang lain, sudah tidak mengajak, ya sudah tidak mau diajak mengajak orang lain, itu takut. Gitu. Oleh karena itu biarkan, karena saya sudah bilang, kalau mereka itu tidak mau berdoa untuk Palestina, Habib akan sendiri akan mendoakan kemenangan Palestina dan hancurnya orang-orang Israel di jalur Gaza itu. Doa ini Masya Allah, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya telapak tangan yang bisa ditengadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menekan orang Islam, Palestina khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, semua dunia insyaallah. Jadi bagian bainahum ini sudah jelas bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu di antara mereka berdua itu ya ada apa? Ada kebencian, diri dengki, hasud. Nah, ada selawat lagi. Ya, selawat ini menghancurkan mereka. Kita diam berselawat oleh pahala, tapi selawat itu dapat menghancurkan orang Yahudi dan Nasrani yang sengaja, ya, yang sengaja menghina orang Islam, membombardir orang Islam yang tidak bersalah berdosa, maka di selawat itu mereka hancur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna minhum salimin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minkum bi sirril Fatihah. Ya Allah, berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sibukkan mereka Yahudi dan Nasrani itu acarok. Ketika mereka memasukkan tentara di sini, acarok dibul-bul, bening ngebom orang Palestina. Jadi posang mereka. Nenggepnya dia ngebom orang-orang Palestina, ternyata yang dibom orang Nasrani, yang Nasrani ngebom Yahudi. Ini selawat. Jadi banyak jalan. Jadi tidak perlu resah, doa saja. Paham? Nah. Fahadallahu, demikianlah Allah berikan petunjuk. Nah, ini petunjuk sudah. Salawat ini petunjuk bagi kalian untuk mengirim tentara-tentara gaib. Apa? Menurunkan malaikat-malaikat supaya Allah izinkan. Ya Allah, izinkan malaikat-malaikatmu turun untuk membela orang-orang Israel, orang-orang Palestina, untuk membunuh mereka dari Yahudi dan Nasrani yang sama. Allah turunkan dengan doa, dengan salawat ini hadis. Fahadallah, maka ya hidayah Allah alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Itu di Allah. Beri petunjuk, salawat ini, baca ini. Ya, limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih, terhadap apa ya yang mereka perselisihkan di dalamnya tentang masalah hak
biidnihi, dengan izin Allah. Apa yang hak? Kenapa perselisihan? Mereka ingin menghancurkan Palestina karena sebab di sana ada masjid yang dimuliakan oleh Allah. Sementara orang Palestina tidak membela diri, tidak membela negaranya, tetapi membela supaya orang Yahudi itu tidak membombardir Masjidil Aqsa. Karena sejarahnya ada pada diri Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pernah sholat di sana. Itu yang dipertahankan oleh orang Palestina. Makanya Allah bantu dengan doa-doa kita juga. Paham? Nah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Artinya jalan yang mendapatkan kemenangan. Jalan yang lurus menang. Ya, orang yang jalannya lurus menang. Artinya seluruh lurus taat. Ya, lurus untuk mencapai ridha Allah, lurus untuk mencapai syafaat Rasul, menang itu. Lurus untuk bahwa hidup ini bukan hanya di dunia, tapi saya ingin hidup bahagia di dunia sampai di akhirat. Berarti lurus dunia dan akhirat. Ini penang. Kalau benang merahnya itu dipegang sini, diambil, tarik, seret. Nah, ini akhirat. Tarik gini kencang kan, lurus itu, tak bengkok-bengkok. Kalau kamu punya tujuan masuk akhirat, masuk surga, kencangkan itu niatmu, kencangkan niatmu sehingga jelas jalan yang lurus itu, dan mintalah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdina fiman hadait. Itu maksud, itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus akan ditempuh dengan ketaatan. Bila mana kamu taat, akan mencapai jalan lurus, semuanya akan jadi beres. Tidak ada masalah-masalah di dunia dan keruwetan-keruwetan dunia, karena kamu telah menempuh jalan yang lurus dan minta kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini memberkahi kita dan memberikan pembelajaran kepada kita, sehingga kita tidak bengkok-bengkok di dalam berjalan dalam menempuh ridha Allah untuk mencapai syafaat Rasulullah dengan ibadah, ketaatan dengan melakukan syariat, dan untuk mencapai hakikat dengan bermakrifatullah, percaya bahwa semuanya itu apa yang Habib sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan untuk mengunduh ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita berbuat sesuatu yang dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Allahumma shaddid syamlahum ببركة القرآن بشرط القرآن. الفاتحة.